Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Urip BP beserta Ibu Tri Handayani yang telah rela merelakan waktunya untuk membimbing saya agar dapat menyelesaikan laporan aktualisasi yang telah saya susun ini. Laporan aktualisasi yang telah saya susun ini berjudul Efektivitas Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Keluar Negeri dengan alasan penting bagi anggota atau pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur melalui aplikasi Si-Pendekat atau Sistem Informasi Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah pada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Anugrah Tama, SSTP. Saya pernah peraja angkatan 26 yang baru lulus pada tahun 2019. Latar belakang saya memilih judul ini karena yang pertama, batas minimum waktu, kurangnya SDM. Usulan rekomendasi dalam jumlah banyak dalam waktu yang sama, serta kurangnya koordinasi antara sekretaris DPRD dengan DPRD. Untuk usulan rekomendasi izin keluar negeri dengan alasan penting ini diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi urutan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada subbab fasilitasi keanggotaan DPRD, yakni tugas penyusunan rekomendasi izin keluar negeri anggota atau pimpinan DPRD dengan alasan penting. Berikutnya, latar belakang saya memilih judul aktualisasi ini, yakni pengecekan status laporan dari DPRD Kabupaten tidak terpantau, di mana pada saat Kabupaten Kota melakukan usulan rekomendasi izin keluar negeri dengan alasan penting, mereka tidak bisa memantau saat ini usulannya sudah pada proses yang mana. Jadi mereka ini hanya meraba-raba atau mungkin beberapa kali jika usulannya ini sudah sangat mepet, seringkali menelpon kami seakan-akan kami dikejar-kejar. Selain itu, kelengkapan administrasi belum dilakukan dan disimpan secara online, di mana pada era globalisasi ini seharusnya proses pemerintahan mulai atau harus memanfaatkan teknologi dan informasi, sehingga ketika administrasi dilakukan secara online, otomatis data yang disimpan akan tersimpan dengan aman dan terstruktur, sehingga laporan yang dibuat akan akurat. Selain itu, setiap data yang diinput tidak diketahui penanggung jawabnya, ya, karena tidak menggunakan sistem online, sehingga penanggung jawabnya ini tidak diketahui, asal saja A yang mengerjakan padahal A tidak mengerjakan. Selain itu, tidak adanya sistem traceability untuk melacak sumber data serta tidak adanya histori dari kegiatan administrasi sebelumnya, sehingga laporan yang dihasilkan tidak akurat. Dari latar belakang yang saya ambil tadi, saya mengambil isu yaitu pelayanan surat rekomendasi izin keluar negeri dengan alasan penting bagi anggota atau pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur belum efektif. Untuk memecahkan isu yang saya ambil tadi, saya menggunakan pembuatan aplikasi Si-Pendekat, yaitu Sistem Informasi Pelayanan DPRD dan Kepala Daerah. Rencana kegiatan yang saya lakukan pada saat habilitasi ada 7 kegiatan yang saya gunakan, yakni yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi, di mana koordinasi ini sangat penting pada waktu awal-awal agar saya mendapatkan izin. Selain itu, saya mendapatkan dukungan baik dari mentor maupun rekan kerja. Yang selanjutnya, mengumpulkan dan mengembangkan database aplikasi. Di Jawa Timur sendiri terdapat 38 kabupaten kota, sehingga saya harus menghimpun seluruh anggota DPRD dari 38 kabupaten kota itu.
di mana data tersebut nanti akan digunakan sebagai database aplikasi. Yang ketiga itu sinkronisasi database aplikasi. Sinkronisasi database aplikasi ini sendiri berguna untuk memastikan apakah aplikasi ini sesuai dengan yang dibutuhkan pada Biro Administrasi Pemerintahan. Yakni aplikasi sendiri seharusnya digunakan sebagai bahan dasar pada saat pelaporan atau mungkin ketika pada saat pimpinan menanyakan berapa data anggota DPRD se-Jawa Timur, dari partai mana saja, siapa partai yang menguasai atau paling banyak di Jawa Timur. Sehingga sinkronisasi ini merupakan hal vital agar aplikasi ini kelak dapat digunakan secara berkelanjutan maupun dapat dikembangkan. Yang keempat yaitu finalisasi pembuatan aplikasi online. Finalisasi pembuatan aplikasi ini saya mendapatkan izin untuk bekerja sama dengan pihak ketiga karena database yang terlalu besar ini pada Biro Administrasi Pemerintahan belum mempunyai wadah untuk menyimpan database, sehingga kita perlu bekerja sama dengan pihak ketiga atau server. Yang kelima yaitu mensosialisasikan sistem dan program aplikasi. Mensosialisasikan sistem dan program ini agar kabupaten kota dapat memaksimalkan aplikasi yang telah saya buat ini kelak. Selain itu, sosialisasi juga digunakan sebagai adanya kesamaan pemikiran serta mungkin adanya revisi atau usulan penambahan pada aplikasi ini. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi penggunaan aplikasi. Evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagaimana kelak aplikasi ini dikembangkan, sehingga aplikasi ini tidak mentok, tidak jalan di tempat, dan aplikasi ini tidak untuk diabaikan. Yang terakhir yaitu melaksanakan laporan aktualisasi, yakni proses yang saat ini sedang saya jalani. Dari rencana kegiatan 7 rencana kegiatan yang telah saya rancang, selama proses habituasi telah saya laksanakan. Hanya tersisa satu, yaitu ketujuh, yaitu laporan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada 10 Juni 2020. Capaian kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yang telah saya lakukan selama proses habituasi, yakni pada 4 Mei sampai dengan pada tanggal 4 Juni 2020. Ini yang pertama, capaian kegiatan yang pertama. Target saya dapat mencapai maksud dan tujuan dari kegiatan aktualisasi. Realisasinya melaksanakan koordinasi dengan Kasubag fasilitasi keanggotaan DPRD pada tanggal 4 April 2020. Hal ini merupakan salah satu dari cerminan sifat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Konsultasi dengan mentor akan menghasilkan perbaikan rencana inovasi efektivitas pelayanan surat rekomendasi izin melalui aplikasi Si Pendeka. Sehingga dari capaian kegiatan yang pertama ini, saya memiliki rasa tanggung jawab dan konsisten untuk merencanakan sesuatu. Selain itu menghargai pendapat atasan maupun rekan kerja saya. Selain itu berkomunikasi dengan menjaga sopan santun dan beretika, serta berkonsentrasi untuk kegiatan dengan berorientasi mutu. Output yang dapat saya sampaikan yakni adanya kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Ya, Kasubag fasilitasi keanggotaan DPRD Ibu Tri Handayani sangat mensupport saya. Selain itu sangat memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan aktualisasi ini hingga aktualisasi ini dan aplikasi ini dapat jadi. Ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti foto maupun adanya catatan-catatan penting. Outcome dari kegiatan yang pertama ini yaitu terciptanya komunikasi dan koordinasi dalam memperoleh dukungan dari pimpinan dan rekan kerja.
Selain dukungan dari pimpinan, saya juga mendapat dukungan dari rekan kerja, di mana rekan kerja saya selalu memberikan saran dan masukan sehingga aplikasi ini dapat dikembangkan apapun dapat dibuat secara maksimal. Dari kegiatan pertama ini saya melakukan 2 tahapan kegiatan, yakni berdiskusi dengan mentor dan rekan kerja serta mencatat arahan, saran dan masukan. Dari dampak ini, jika tidak saya laksanakan, maka akan dapat mengakibatkan tidak adanya izin dari atasan, sehingga saya tidak akan bisa melaksanakan habituasi. Karena saya telah melaksanakan, maka saya telah mendapatkan dukungan, masukan, saran dalam pelaksanaan aktualisasi kegiatan yang pertama saya. Yang kedua, yaitu mengumpulkan dan menginput database aplikasi ini. Kegiatan menginput database aplikasi ini merupakan kegiatan paling lama yang saya laksanakan selama habituasi, karena terdapat 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. 1 kabupaten kota terdapat 50 anggota DPRD, walaupun ada juga yang 35 anggota DPRD, yakni pada kabupaten pada kota yang memiliki anggaran yang tidak terlalu besar. Dari kegiatan yang kedua ini, saya menargetkan dapat menghimpun seluruh data anggota DPRD kabupaten kota, dan realisasinya telah saya laksanakan penginputan database aplikasi ini dari tanggal 4 April 2020 sampai dengan 30 April 2020. Mengumpulkan data pendukung aplikasi dan menginput database aplikasi akan menjamin terpenuhinya data-data yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi yang konsisten, handal, cepat, dan tanggap. Dari kegiatan kedua saya ini, saya telah menerapkan akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, di mana saya mempunyai tanggung jawab dan konsisten menyelesaikan pembuatan aplikasi, berkomunikasi dengan menjaga sopan santun dan beretika, serta berupaya menciptakan efektivitas pelayanan yang berorientasi mutu. Berikut merupakan sebenarnya belum semua. Berikut gambaran database yang harus saya input. Ini ada nama anggota DPRD Kabupaten seluruh Jawa Timur, alamat, dapil, partai, anak, istri, pendidikan, dan lain sebagainya. Outcome yang dapat saya terima yaitu terciptanya rasa tanggung jawab serta konsistensi melaksanakan perencanaan yang sudah dirancang, sehingga aplikasi terencana dan tersusun secara teratur. Dengan output yaitu adanya database yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Jika program kedua ini tidak saya laksanakan, maka aplikasi tidak akan bisa berjalan dan diselesaikan. Karena tahapan kegiatan dari kegiatan kedua ini yakni mengumpulkan berkas pencalonan anggota terpilih DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Pengumpulan database ini ada beberapa yang memang dikirim oleh kabupaten kota, namun tidak banyak, hanya 5 atau 6, kurang lebih 5 sampai 6 kabupaten kota saja yang memberikan data. Selainnya sangat sulit untuk dimintai data, sehingga saya harus membuka dan mendata berkas pencalonan anggota DPRD pada masa pemilu tahun 2019 kemarin. Yang kedua itu menginput database. Tahapan kegiatan aktualisasi yang ketiga yaitu sinkronisasi database aplikasi dengan target yakni dapat membuat aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan serta memprioritaskan hal-hal teknis yang seringkali ditanyakan oleh kepala daerah serta atasan, yakni hal-hal teknis simple tapi sangat mengena. Biasanya atasan tiba-tiba seorang gubernur menanyakan kepada kepala biro saya, berapa jumlah anggota DPRD? Partai mana yang paling banyak di kabupaten kota se-Jawa Timur ini? Lalu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, status pendidikannya, lamanya mereka menjabat, sudah berapa periode. Itu semua melalui aplikasi ini akan dapat tercatat dan
dapat diketahui secara cepat dengan realisasi melaksanakan klasifikasi data anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur tanggal 15 sampai dengan 30 April. Klasifikasi ini saya lakukan dengan pihak ketiga, yakni pihak server, di mana mereka lah dari saran dan masukan dari pimpinan dan saya serta rekan kerja saya, mereka yang menyusun aplikasi ini. Dari kegiatan ketiga ini saya menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, di mana penyempurnaan aplikasi akan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja organisasi serta percepatan penyusunan rekomendasi izin ke luar negeri dengan alasan penting. Berikut adalah bukti adanya kegiatan ketiga, yakni outcome terciptanya kesepakatan dan kesepahaman dalam merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, outputnya adanya kesesuaian hal-hal pokok dalam membuat aplikasi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Ketika sinkronisasi ini tidak dilaksanakan, maka aplikasi yang dibuat hanya seadanya. Aplikasi yang dibuat hanya untuk menjalankan tugas, kewajiban, tanpa memperhatikan bagaimana kedepannya aplikasi ini. Sehingga aplikasi ini kedepannya jika tidak dilaksanakan kegiatan ini, maka aplikasi ini akan terbengkalai dan tidak digunakan lagi, sehingga anggaran yang digunakan maka akan sia-sia. Ketika dilaksanakan, maka menciptakan sebuah program aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga aplikasi dapat digunakan secara terus-menerus serta dapat diupdate sesuai dengan perkembangan maupun perubahan aturan yang berlaku. Kerjasama dilakukan untuk mengatasi kekurangan SDM serta berupaya untuk menciptakan sebuah inovasi dalam pelayanan. Perkembangan zaman harus dapat disesuaikan dan dijadikan sebuah landasan motivasi untuk dapat memberikan produktivitas kinerja. Ya, memang pada Biro Administrasi Pemerintahan pada subbak fasilitasi keamatan DPR ini ASN-nya sangat sedikit, tidak lebih dari 5 orang. Untuk melayani 38 kabupaten kota itu sangat berat, sehingga dengan adanya aplikasi ini maka keterbatasan SDM itu dapat dijadikan solusi. Keterbatasan maka akan dapat diselesaikan, karena dengan adanya aplikasi ini hanya memerlukan satu operator untuk melaksanakan rekomendasi izin 38 kabupaten kota. Kegiatan yang keempat yaitu pembuatan aplikasi online. Pembuatan aplikasi online ini dilaksanakan oleh pihak ketiga yang telah kita lakukan kerjasama dengan target dapat membuat aplikasi sistem informasi pelayanan dewan dan kepala daerah, yaitu SIP-Pendekar, yang digunakan untuk menciptakan pelayanan yang efektif. Realisasinya aplikasi Pendekar telah jadi. Dari kegiatan keempat saya ini, saya menerapkan sifat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, di mana menciptakan efektivitas pelayanan rekomendasi izin ke luar negeri bagi anggota atau pimpinan DPRD Kabupaten Kota. Saya mempunyai tanggung jawab dan konsisten berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, berkomunikasi dengan menjaga sopan santun, serta membuat aplikasi yang efektif dan efisien dengan berorientasi mutu. Berikut merupakan form awal atau pembuka beranda dari aplikasi SIP-Pendekar. Adanya aplikasi SIP-Pendekar terciptanya inovasi dalam menjalankan tupoksi dan mempermudah pelaksanaan tugas. Jika kegiatan keempat ini tidak dilaksanakan, tidak dijalankan dan tidak dilaksanakan, maka lapor aktualisasi saya yang telah saya rancang tidak dapat diselesaikan, sehingga saya otomatis tidak bisa lulus Latsar CPNS ini dan NIP CPNS saya akan dicabut. Sehingga saya konsisten untuk melaksanakannya untuk menciptakan efisiensi kinerja dan efektivitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik dan maksimal serta mendapatkan respon positif dari pengguna pelayanan. Dari kegiatan keempat ini saya terdapat 4 tahapan kegiatan, yakni berkoordinasi dengan pihak ketiga, mengumpulkan database yang telah dihimpun, melakukan finalisasi serta
konsultasi dengan atasan. Aplikasi si pendekar. Berikut merupakan modul atau tutorial dari aplikasi si pendekar yang telah saya buat dan saya upload di YouTube. Nah, ini yang pertama, aplikasi si pendekar adalah aplikasi pencatatan administrasi secara elektronik, di mana proses entry data pengusulan izin rekomendasi menggunakan sistem online. Untuk dapat mengakses aplikasi si pendekar, yakni yang pertama, masukkan URL lbbd.jatimprof.go.id/sikada pada browser untuk mengakses aplikasi. Sebenarnya untuk URL ini sendiri masih kita lakukan proses permintaan izin kepada Dinas Komunikasi untuk diganti menjadi si pendekar opom.jatimprof.go.id. Karena proses ini belum sampai selesai, maka saya menggunakan URL yang sudah tidak digunakan. Yang kedua yaitu mengisi username dan password untuk dapat masuk dan mengakses aplikasi dan klik tombol login. Nah, ini yang pertama, isi username, password, dan klik tombol login. Sangat mudah untuk diakses dan pasti seluruh operator akan dapat melaksanakannya. Yang kedua yaitu halaman dashboard. Halaman dashboard berisi tentang infografis dari data yang ada di sistem pendekar, yakni jumlah kepala daerah, jumlah anggota DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, jumlah anggota DPRD yang melakukan proses izin, dan status administrasi usulan. Status administrasi usulan berisi tentang draft, usulan, verifikasi, proses, dan penetapan atau ditolak. Mengapa terdapat 6 pada status administrasi usulan ini? Agar setiap kabupaten kota yang melakukan pengajuan usulan rekomendasi izin ini dapat memantau sejauh mana usulan yang telah mereka usulkan atau mereka kirim kepada Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Berikut merupakan halaman dashboard pada aplikasi, yakni draft, usulan, verifikasi, proses, penetapan, ditolak. Draft merupakan usulan rekomendasi izin dari kabupaten kota. Setelah kabupaten kota melakukan draft, maka mereka mengajukan mengubah draft menjadi usulan. Setelah usulan ini, kabupaten kota hanya pada tahap ini saja. Selanjutnya, pada saat proses verifikasi, proses penetapan dan tolak ini merupakan giat dari Provinsi Jawa Timur. Verifikasi akan dilaksanakan. Bagaimana penginputan data, apakah benar, apakah sesuai. Jika tidak sesuai, maka langsung ditolak. Jika sesuai, maka langsung diproses dan akan langsung diajukan hingga menjadi penetapan. Dan ketika proses telah menjadi penetapan, maka data dashboard ini akan berubah. Ketika draft diusulkan, maka langsung berubah. Untuk pengusulan input izin, yang pertama ini yaitu dapat mudah dilaksanakan. Yang pertama dapat dilakukan dari dashboard itu langsung diklik usulan dan langsung disurat izin. Dari form informasi data, maka akan dapat dihasilkan usulan yang telah dirancang oleh kabupaten kota, yakni anggota DPRD. Ketika kabupaten kota telah memasukkan izin usulan, maka otomatis usulan itu akan menjadi draft. Ketika form ini sudah pernah diinput, maka otomatis akan berubah. Dan untuk dari draft untuk diubah menjadi penetapan, maka mereka harus mencetak atau mengupload checklist usulan DPRD. Nah, untuk mengupload dan melakukan input data izin ini dapat mudah dilaksanakan, yaitu tinggal klik tombol tambah, maka otomatis akan muncul form inputan usulan izin. Untuk kabupaten kota sendiri mudah, tinggal mengklik kabupaten kota mana, terus siapakah anggota DPRD yang akan diajukan, secara otomatis partai politik
dan jabatan akan terisi. Sedangkan kategori izin ini dipilih apakah izin melalui umroh, apakah izin berdasarkan ibadah, ataukah izin untuk berkeluarga. Sedangkan keterangan ini diisi sesuai dengan kebutuhan, apakah mendesak ataukah bagaimana. Upload data pendukung. Setelah draft yang telah diusulkan oleh kabupaten kota, maka mereka kabupaten kota harus melaksanakan penguploadan data pendukung, yakni yang pertama surat ketua DPRD kabupaten kota perihal permohonan izin harus asli bermaterai. Kemudian mereka tinggal upload, klik tombol hijau dan masukkan berkas. Lalu surat pernyataan dengan biaya sendiri bermaterai, klik dan isi sesuai dengan kebutuhan. Semuanya berkas persyaratan ini harus diisi dengan lengkap karena nantinya akan diverifikasi oleh pihak provinsi. Untuk keterangan sendiri, yakni tombol merah ini berfungsi untuk menginput form, yakni pada saat pengajuan surat ketua DPRD kabupaten ini, kita kabupaten kota hanya akan mengisi tanggal surat, nomor surat, perihal. Hal ini akan digunakan sebagai salah satu data pada aplikasi. Untuk perubahan status ini, pihak kabupaten kota setelah melakukan draft, maka mereka harus mengubah draft itu menjadi usulan. Setelah penguploadan data atau berkas, mereka harus merubah dari draft menjadi usulan. Untuk perubahan status ini mudah, hanya draft dan usulan untuk kabupaten kota. Selanjutnya merupakan tugas dari Provinsi Jawa Timur. Ketika perubahan usulan atau draft itu sudah dilaksanakan, maka otomatis draft akan berubah menjadi usulan. Ketika sudah diverifikasi, maka akan berubah angka. Setiap angka dari perubahan status ini akan secara otomatis oleh sistem berubah, sehingga data usulan yang telah diajukan oleh kabupaten kota ini dapat dipantau secara langsung. Jadi mereka tidak perlu bingung-bingung bagaimana usulan mereka sudah sampai mana, mereka dapat mengetahuinya secara langsung. Untuk capaian kegiatan yang kelima, yaitu mensosialisasikan sistem dan program aplikasi. Pada dasarnya sosialisasi sistem dan program aplikasi ini harus dilakukan secara langsung atau bimbingan teknis. Namun karena adanya virus corona ini, maka rapat koordinasi bimbingan teknis ini tertunda. Yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Mei, maka tertunda hingga pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Sehingga saya mencari alternatif, yakni membuat sebuah modul. Modul ini saya buat berdasarkan PowerPoint dan nantinya akan saya upload di YouTube. Target dapat membuat bahan teknis penggunaan aplikasi untuk dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin agar pelayanan dapat lebih efisien. Dengan realisasi telah saya laksanakan, yakni rekaman tutorial penggunaan aplikasi si pendekar untuk kemudian disosialisasikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kota Jawa Timur. Dan kabar baiknya, dengan adanya informasi akan dilaksanakan new normal, maka otomatis Biro Administrasi Pemerintahan atau Mendara akan segera melaksanakan bimbingan teknis perihal aplikasi ini. Dari kegiatan kelima ini saya menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, di mana sosialisasi dilakukan dan maksud untuk mendapatkan sinkronisasi pemahaman, aktualisasi mekanisme sistem dan program aplikasi. Berikut merupakan sosialisasi yang telah saya lakukan antara server dan rekan kerja saya, sehingga pada nantinya aplikasi ini dapat dilaksanakan dengan baik ketika mungkin saya sudah tidak lagi bekerja di sini. Outcome dari kegiatan di sini yaitu terciptanya kesepahaman penggunaan aplikasi yang dituju agar dapat mengoperasionalkan aplikasi, sehingga outputnya adanya tutorial dalam penggunaan aplikasi untuk dapat dimengerti. Ketika
kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka aplikasi tidak akan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna yang dituju atau dikehendaki, sehingga aplikasi ini hanya sebatas aplikasi yang terbengkalai, sehingga pelayanan hanya akan dilaksanakan secara manual, tidak akan dapat secara elektrik ataupun secara online, dan datanya akan tidak akurat, sehingga ketika saya telah melaksanakan maka terjadi hubungan timbal balik. Aplikasi digunakan oleh user dengan kebutuhan. Pemahaman yang baik sangat diperlukan untuk dapat menciptakan pelaksanaan penggunaan aplikasi dengan baik, sehingga diperlukan sebuah bimtek yang langsung untuk dapat memastikan pemahaman aplikasi yang dituju. Capaian kegiatan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi penggunaan aplikasi. Evaluasi ini saya meminta sebuah saran dari rekan kerja saya yang memang ahli IT, sehingga bagaimana kedepannya aplikasi ini dapat dikembangkan. Salah satu saran yang diajukan yaitu adanya tanda tangan elektronik. Ya, memang pada aplikasi ini belum dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, karena dasar hukum dari tanda tangan elektronik ini masih simpang siur, masih belum jelas, sehingga aplikasi ini belum menggunakan elektronik. Selain itu, aplikasi ini juga belum tersambung dengan aplikasi Seola dari Kemendagri. Aplikasi Seola, ketika rekomendasi izin ini telah dibuat oleh provinsi, maka otomatis harus dikirimkan kepada Kemendagri. Maka yang menggunakan sistem Seola, maka ketika aplikasi ini seharusnya bisa disinkronkan dengan Seola, maka rekomendasi ini otomatis akan lebih cepat lagi. Targetnya dapat membuat catatan serta masukan. Selain itu, realisasinya melaksanakan pengembangan aplikasi pendekat. Dari kegiatan ke-6 saya ini, saya menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu dengan mengevaluasi dan mengumpulkan data serta melakukan perbaikan untuk mendapatkan aplikasi yang cepat, tanggap, efektif, efisien, dan handal. Outcome dari adanya kegiatan keempat yakni terciptanya aplikasi yang semakin baik dalam menunjang pekerjaan dan menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan output adanya inisiatif dalam meningkatkan pelayanan dan motivasi dalam menjalankan tugas dengan baik sebaik-baiknya. Ketika evaluasi ini tidak dilaksanakan, maka otomatis tidak akan dapat terjadi peningkatan kualitas dan perbaikan aplikasi, sehingga aplikasi akan stagnan dan mungkin akan kalah dengan aplikasi-aplikasi yang akan datang. Capaian kegiatan yang terakhir saya ya ini melaksanakan laporan aktualisasi. Pelaksanaan laporan aktualisasi ini sedang saya laksanakan dan akan dilaksanakan ujiannya pada tanggal 10 Juni dengan dosen penguji Bapak Mirza Arapunagi. Dari target saya yaitu dapat melaksanakan ujian laporan aktualisasi dengan baik serta lulus dengan membuktikan adanya berita acara. Realisasinya melaksanakan penyelesaian laporan aktualisasi dan disetujui. Dari kegiatan terakhir saya ini, saya menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, yakni dengan menyusun laporan yang informatif serta ditunjang dengan usaha pengembangan aplikasi demi menghasilkan kualitas pelayanan yang handal, cepat, dan memuaskan. Outcome-nya terciptanya kelulusan diklat CPNS bagi penulis serta outputnya adanya pelaksanaan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta LATSA agar dapat menjadi ASN sepenuhnya. Ketika ujian laporan aktualisasi ini tidak dilaksanakan, maka otomatis seorang CPNS tidak akan pernah menjadi PNS dan otomatis slipnya akan dicabut. Dan kegiatan ini harus dilaksanakan untuk menjadi modal dalam kelulusan pendidikan dasar diklat CPNS. Dampak adanya aplikasi. Yang pertama yaitu dari waktu. Untuk melakukan verifikasi usulan rekomendasi yang telah dilaksanakan kabupaten kota, dengan adanya aplikasi ini hanya dilaksanakan secara 10 sampai dengan 20 menit itu adalah batas waktu paling lama yang saya tetapkan. Walaupun sebenarnya untuk melaksanakan verifikasi ini bisa dilaksanakan dengan cepat, bisa 5 menit, tergantung dari adanya internet wifi yang digunakan. Jika tanpa aplikasi ini, maka usulan kabupaten kota itu waktunya tidak tentu, tergantung dari
ASN yang mengerjakan, apakah mau dikerjakan secara cepat ataukah ditunda, apakah mengerjakan tugas yang lainnya terlebih dahulu. Untuk dari biaya, otomatis dengan adanya aplikasi ini pihak kabupaten kota tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi sehingga tanpa biaya. Sedangkan jika tanpa aplikasi, otomatis mereka harus melaksanakan dinas luar sehingga harus mengeluarkan APBD ataupun anggaran dari kantor mereka. Selain itu dari tenaga, adanya aplikasi ini hanya membutuhkan satu operator. Ya, yang dulunya 5 orang ASN tidak bisa menangani seluruh 38 kabupaten kota, otomatis dengan adanya aplikasi ini hanya membutuhkan satu operator untuk melaksanakan rekomendasi izin ini. Yang ketiga dari sisi manajemen, pekerjaan status laporan dari DPRD Kabupaten Kota akan terpantau sehingga Kabupaten Kota akan dapat dengan mudah mengecek apakah usulannya sudah selesai, apakah belum. Mereka dapat mengeceknya secara jarak jauh. Jika tanpa aplikasi, mereka akan bertanya-tanya, kok lama, ini sudah dikerjakan atau belum. Yang kedua yaitu kelengkapan aplikasi dilakukan dan disimpan secara online. Di era globalisasi yang selalu menggunakan IT, otomatis pengarsipan seharusnya sudah dilaksanakan secara online. Karena ketika pengarsipan tidak dilaksanakan secara online, maka data arsip itu akan tidak bisa terpantau dan laporannya tidak akurat. Yang ketiga yaitu setiap data yang diinput dapat diketahui penanggung jawabnya. Ya, karena setiap usulan itu akan selalu tercipta penanggungnya siapa, akan selalu termonitor. Yang keempat yaitu histori dari kegiatan organisasi sebelumnya terlihat sehingga laporan yang dihasilkan akurat. Histori ini digunakan sebagai dasar sehingga ketika dilakukan pengecekan ataupun dilakukan inspeksi mendadak, maka mereka dapat mencari berkas secara cepat. Selain itu adanya sistem traceability untuk melacak sumber data. Dari aktualisasi yang telah saya laksanakan ini dapat saya simpulkan bahwa tujuan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan telah dilaksanakan dan dapat dikatakan telah tercapai. Adanya aplikasi sistem informasi pelayanan Dewan dan Kepala Daerah telah mampu menciptakan efektivitas pelayanan yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di bidang fasilitasi keanggotaan DPRD Kabupaten Kota. Saya harap kedepannya aplikasi ini dapat digunakan secara konsisten maupun dapat dikembangkan. Selain itu saya harap kedepannya aplikasi ini dapat bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, di mana usulan dari provinsi ini dapat langsung ditembuskan kepada aplikasi Seolah. Selain itu, saya harap dengan adanya perkembangan IT tidak melunturkan semangat kita untuk tetap bekerja secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.